Ready stock lagi. Ini Monster Power Plenum, cuma sekarang kita modif di manu samping atau yang biasa disebut dengan Angel Mano untuk unitnya ya. Nah, kalau teman-teman pengen lihat seperti ini untuk keseluruhan tampilannya, kita hitung untuk stoknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 pucuk untuk unitnya ya. Ini untuk posisinya, posisi part unitnya kita ambil yang warna ungu saja. Nah, kalau dari samping sebelah kanan kayak gini untuk unitnya, samping sebelah kiri bismillah kayak gini. Nah, kalau samping sebelah kiri kayak gini, kanan kayak gini. Oke ya, bagus ini unitnya. Kalau tampilannya, cuma tetap kita tes untuk bagian dari suaranya nanti ya. Nah, karena beberapa bagian dari unit-unit yang model Angel Mano selama saya tes di sini, selama saya melakukan pengetesan unitnya itu kadang-kadang untuk speknya itu dia nawarin spek yang gede, tapi untuk posisi ternyata unitnya itu dia untuk ukurannya sangat kurang untuk bagian dari powernya. Maka dari itu mari kita bahas dulu untuk speknya di video kali ini. Nah, karena kita mau review untuk speknya, kita ambil yang warnanya cerah sendiri, jadi untuk tampilan di video juga oke. Nah, kita mulai ya untuk reviewnya ya. Oke, tampilannya kayak gini. Bisa teman-teman mungkin sedikit timbang-timbang ya untuk bagian dari speknya kalau teman-teman sudah hafal untuk penggunaan spek di Predator. Jadi untuk penggunaannya unit ini sudah pakai 2 plenum ya, double plenum untuk unitnya, plenum depan dan juga belakang. Cuma yang depan ini dia nggak terlalu mencolok untuk plenumnya, hampir seperti penggunaan di sambungan tabung ya. Ini plenum depan, plenum belakang untuk unitnya. Jadi untuk penggunaan harusnya untuk posisi power dia itu gede untuk permainannya. Nah, ya untuk cc plenumnya saya kurang hafal ya teman-teman ya. Jadi mungkin next video saja saya bisa sebutkan untuk cc plenumnya. Kalau kita lihat di bagian dari penggunaan larasnya, wah ini safety banget ini ternyata untuk bagian dari penggunaan serombongnya terutama. Bentar, jadi serombongnya itu dia pakai baut ini. Iya, ini baut satu, penguncian baut. Di belakang sini juga ada penguncian baut. Ini XXX ini cuma kombinasi apa itu sini? Cuma tampilan grafisi tambahan teman-teman untuk unitnya ya. Oke, kalau kita coba bahas di bagian dari sini ya. Jadi ini kalau buka larasnya wajib pakai kunci L ini harusnya nih. Enggak ya, buatnya lagi nggak di sini? Nggak ada, aman. Oh, aman teman-teman. Mau dibuka? Oh, iya. Ini larasnya pakai OD13. Nah, larasnya OD13. Oh, sudah Yumaja teman-teman untuk larasnya. Yumaja, tapi alurnya 12 sayangnya. Jadi untuk larasnya ini sudah bagus. Laras yang dipakai ini sudah bagus untuk unitnya. Tinggal nanti harganya berapa, soalnya ini bagian dari unit-unit kayak gini biasanya saya untuk harganya itu terakhir antara di kolom komentar, kalau kayak gitu di judul setelah videonya upload. Nah, laras sudah pakai Yumaja alur 12, ini OD nya di OD 13 untuk unitnya. Oke, seperti ini. Kalau ukuran panjang larasnya bentar, paling gede yang ini sih tuh 2. Masuk ini teman-teman. Bentar, ada gak ya, ada gak ya, bentar, kita pakai ini aja, nggak temu soalnya meteran yang panjang itu. Kita ukur saja, ini panjangnya di 60 cm unitnya. Pas 60 juga ukuran panjang laras di 60 ya. Nah, oke, 60 cm untuk ukuran panjang larasnya. Jadi untuk penggunaan, kalau kita prediksi untuk bagian dari penggunaannya harusnya bisa tembus di penggunaan 60 meteran untuk unitnya. Oke ya, Yumaja alur 12, OD 13, panjang laras di 60 untuk unitnya. Kita pasang lagi. Ini serombongnya kalau teman-teman pengen lihat untuk ukurannya, dia di ukuran kurang lebih ini serombong OD 22. Iya, kayak gitulah. Kita pasang lagi ya. Nah, kalau di bagian dari cincin laras juga sudah kepasang, jadi untuk unitnya lebih safety juga. Karena untuk penggunaan daya redam di bagian dari larasnya ketika dilalui misnya juga oke banget.
Ya, walaupun sudah ada pengganjalnya tadi di depan sini ya, ada isolatif yang sebagai perekat juga biar dia itu tambah erat untuk pegangannya di bagian dari sini. Larasnya biar nggak gampang goyang lah. Tapi ini sudah ditambahin untuk bagian dari penggunaan cincin laras. Oke. Tabung ini 500 cc bahan dural polosan ya. Ya, polosan untuk unitnya. Tabung 500 cc bahan dural, untuk pengisian tetap sama di 2500 untuk unitnya. Jadi untuk penggunaan mungkin teman-teman nanti bisa dapat di jumlah tembakan. Saya coba cek untuk suaranya ya. Gak lucu sih sebenarnya kalau jumlah tembakan dilihat dari suara kayak gini loh. Bismillah. Bentar, masih ada suara gerinda. Main juga. Masuk power sedang teman-teman. Untuk jumlah tembakan kalau kita mainin untuk bagian dari setelan powernya, unit ini nanti bisa dapat di penggunaan 55 kali tembak untuk unitnya. Tabungnya soalnya dia pakai 500 cc. Coba kita lihat penurunannya. Nggak terlalu berefek ya, saya lupa. Angin di 1400 soalnya. Ini tulisan angin ya untuk unitnya ya. 1400 untuk bagian dari anginnya. Untuk penurunan kurang lebih nanti kita 100 PSI. Maaf, 100 PSI itu nanti kita bisa dapat di 4 sampai 5 kali penggunaan tembakan. Kurang lebih kayak gitu untuk unitnya kalau dilihat dari suaranya tadi. Ya. Sekalipun ini sudah ada plenumnya. Plenum depan untuk unitnya. Untuk penggunaan kayaknya dia lebih di setting valve-nya ini penggunaan irit harusnya kayaknya ya kalau dilihat dari suaranya. Biasanya kalau unit ini dengan plenum depan kayak gini, apalagi dua plenum kayak gini, itu biasanya ketika saya tes untuk suaranya itu nggak karuan, kenceng untuk penggunaannya. Dan untuk bagian dari penyetingan untuk kapasitas anginnya tetap irit, tapi suaranya benar-benar kenceng biasanya kayak gitu. Nah, kalau kita lanjut ke bagian dari penggunaan coupler, posisi ada di sebelah kiri. Oh ya, ini nanti kalau teman-teman pengen ubah ke slot penggunaan di permainan apa itu jenis regulator ini bisa ya. Nah, ini nanti dilepas diganti ke regulator juga oke. Pastinya lebih menambah ke kestabilan pengeluaran anginnya juga untuk unitnya nanti. Oke, ini untuk ruang ledaknya seperti ini. Ada coan ya, ini untuk bagian dari sininya sih saya suka. Dia lebih panjang, jadi untuk penggunaan lebih kuat, lebih kokoh juga untuk bagian dari pegangan larasnya. Oke. Kalau pernya seperti biasa ini masih pakai per depan biasa sih teman-teman, belum yang warna-warna kayak Mizumi, belum per power yang lainnya gitu ya, belum nih, ini masih per biasa. Nah, pengerjaan sudah full CNC, ada bagian dari frame tambahan di bagian dari body chambernya, jadi nambah gahar pertama, terus nambah kesan dia itu benar-benar unit yang bisa diandalkan. Oh ya, di pot nih rel bipod yang biasanya jadi satu pertimbangan juga, karena setiap saya coba tes untuk unit dengan rel bipod dengan satu penguncian itu biasanya terjadi goyang kayak gini. Biasanya ini goyang kalau nggak ke kiri kanan, habis itu kalau kayak gitu dia ke atas bawah. Ini sudah pakai 2 baut. Nah, untuk unitnya jadi untuk memperkuat juga, jadi ini lebih kuat untuk bagian dari pegangannya, sehingga untuk penggunaan nantinya juga lebih safety. Benar-benar kecil teman-teman soalnya. Ini kalau plenum tanpa plenum ya, biasanya untuk unit-unit kayak gini tuh di kita ditambahin untuk penggunaan dari frame tambahan. Nah, jadi gini, ada frame tambahannya biasanya kalau nggak ada plenum kayak gini. Karena ini posisinya sudah ada plenumnya, jadi untuk penggunaan frame tambahannya kayak gini ini ditiadakan. Nah, oke ya. Nah, biar lebih fokus lagi. Untuk penggunaannya rel bipod tetap ukuran 22. Nah, baut-baut sudah stainless ini. Baut-bautnya sudah stainless ya untuk unitnya. Oke. Full CNC. Coba. Iya, beberapa partnya teman-teman, dalamnya enggak semuanya stainless, beberapa saja. Oke ya, beberapa part belum stainless, tapi sudah banyak stainlessnya untuk unit ini. Oke. Picu pastinya matte. Nah, picu matte, bautnya ada di dalam sini. Nah, adalah kecil di dalam sini teman-teman, bautnya kecil kan. Oke. Nah, sayangnya untuk unit ini, untuk safety-nya nggak ada. Biasanya di sini untuk pemasangan safety itu. Kalau gitu untuk penggunaan di pemasangan picu sini.
Ya, seperti biasa. Jadi nanti kalau kita pengen cancel tembakan, langsung ke penggunaan cancel kokangnya. Enggak untuk jeda tembakan, menjeda tembakannya ketika sudah dikokang. Waduh, sudah dikokang ternyata hewan buruannya sudah lari. Yang biasanya kita bisa pakai di safety-nya, safety picunya. Sekarang kita harus langsung ke penggunaan di permainan cancel kokangnya. Oke. Angle mano ya. Ini sebenarnya bisa sih kalau teman-teman pengen rubah ini. Nah, ini angle mano ya, pakai 4 baut, double baut. Ini kalau teman-teman, menurut teman-teman ini terlalu rame untuk bagian dari penggunaannya, ini sebenarnya bisa dilepas. Soalnya untuk bagian dari penggunaan tetap ini kan sebagai alat untuk mempermudah kita kan untuk posisi ini ya. Nah, dudukan manometer sampingnya ini sebagai mempermudah penglihatan saja untuk bagian dari pengecekan angin, terutama buat kita yang sering lupa untuk ngecek anginnya, tinggal berapa sisa berapa. Ini dilepas bisa, jadi 4 baut ini tuh nggak ngaruh, tetap ada satu lubang di sini sebagai lubang transfer anginnya ke bagian dari manunya, bisa dilepas. Kalau menurut teman-teman ini terlalu rame, terlalu rempong kata beberapa orang ya, ini bisa dilepas. Oke, penggunaan di bagian dari kokangnya kiri kanan. Nah, bisa di kiri, bisa di kanan, bisa dibalik ke kiri. Oke, di sini juga sudah tertulis maksimal pressure. Wah, apa ini? Wah, perlu diperbaiki ini nanti, diganti aja framenya nanti ya. Oke, maksimal pressure-nya di 2700 PSI untuk pengisiannya. Tapi untuk saran biasanya tetap di 2500-2600 untuk pengisian anginnya nanti. Oke, reel kita dapat 2 reel ya untuk unit ini nanti ya. Kalau kita malas pakai penggunaan teleskop yang hasilnya tinggi banget, ini nanti bisa dilepas untuk reel atasnya ukuran 11 untuk atasnya ya, terus bawahnya ini ukuran 22 untuk unitnya. Oke, masuk. Ini juga stainless semua untuk penggunaannya ya. Untuk bautnya mungkin beberapa part, kalau yang di sini tadi tak intip bukan sih. Oke ya, untuk bagian dari penggunaan grip karet, jadi empuk untuk bagian dari pegangan kita nanti, sekalipun nggak seempuk bantal. Oke, tapi udah enak banget untuk penggunaannya. Terus di bagian dari permainan setelan power juga sudah ada. Ini ada baut 1 sebagai tempat posisi nanti untuk penguncian sini ya. Jadi kalau kita pengen lepas popor belakangnya, ini baut ini bisa dikendorin dulu, habis itu bisa kita putar sebagai pengunci, sebagai penguat. 2 baut teman-teman, ternyata 1 di sini dan satunya ada di baliknya. Oke, ini untuk penggunaan. Nah, ring ini juga bisa difungsikan sebagai posisi kalau kita nanti pengen nyeting untuk penggunaan dari popornya. Ini kan popor cangkul nih, tadi ada 1 unit yang kelihatan. Beratnya mana tadi? Berat. Nah, ini teman-teman, beratnya kelihatan. Ini bisa teman-teman setting untuk penggunaannya yang di model agak maju ataupun mundur, atau mungkin pas untuk pemosisian tengah ini nanti bisa banget digunakan. Oke ya, bentuknya kayak gini. Kalau keseluruhan semuanya ada warna hitam ungu, hitam hijau apa hijau? Hijau pupus, hijau, hitam, merah, hitam, hitam merah, biru hitam, hitam biru. Banyak, ada yang hitam-hitam juga. Oke, ini sih sedikit mencuri perhatian, sangat unik untuk bagian dari tampilannya. Oke ya, sekarang kita coba tes saja untuk bagian dari penggunaan unitnya. Ini karena sudah saya keluarkan dari formasi ya, ini saja yang nanti kita coba tes untuk unitnya. Oke. Oke, jadi untuk video kali ini kita bakalan coba untuk penggunaan di grouping sekaligus untuk akurasinya ya. Kita coba grouping dulu. Saya pakai 12 grain, sama mungkin nanti di penggunaan mimis 13 grain dari Jawara GR untuk penggunaannya. Permainan 12 grainnya. Ya. Oh iya ada. Saya takut magazin saya hilang teman-teman, jadi tak cek sekalian. Kalau nggak pakai magazin ya, kalau guys ya. Geser sini, kita andelin kertas kecil ini, coba kita lihat, cek. Oh, bawah. Nah, kalau kita lihat dari kita dengar dari suaranya nanti lumayan mantap ya untuk bagian dari penggunaan di powernya ya. Tinggal nanti kita coba di penggunaan akurasinya.
Kalau akurasi tetap bisa sih. Ini nanti yang paling menentukan adalah di bagian dari groupingnya, karena penggunaan ini power masih power bawaan, belum saya rubah sama sekali. Jadi untuk power benar-benar oke, lumayan. Ada beberapa unit yang powernya kecil, mungkin nanti bakalan kita coba juga untuk gedeinnya juga, antara ganti ke bagian dari part untuk pernya, atau mungkin di penggunaan di bagian valve-nya nanti yang bakalan kita coba gedein buat bukaan anginnya. Tapi kalau biasanya cuma nyeting di bagian dari luarnya sih teman-teman, jarang buat buka-buka kayak gitu. Oke, ini karena magazinnya adalah 14 round, jadi kita nanti pakai kurang lebih di penggunaan 13 kali tembak kalau penggunaan pakai magazin. Kita cek untuk penggunaannya. Gede pore. Angle manunya ada posisi di sebelah kanan unitnya. Oke, sekarang kita coba. Ya, keras juga ternyata. Oke, bismillah. Pas gak ya? Waduh, ya kurang maju ini ternyata untuk bagian dari kurang maju untuk bagian dari larasnya, maju dikit banget. Setelah gak apa-apa, bos, ini tak isi. Ini gue aja deh. Oke ya, kita pakai di penggunaan manual saja, kalau gitu terlanjur diisi ya. Mundur. Nah, sini ya. Oke, dapat di garis bawah garisnya. 8 kali tembak aja ya, gak usah banyak-banyak ya. Oke, balik di tembakan pertama. 2, 3, 4. Oke, lumayan sih kalau 12. Mungkin di penggunaan 13 nanti kita dapat rapat polnya. 12 dah dapat rapat ini soalnya. Oke, mungkin next video bakalan saya coba penggunaan selisih powernya antara yang monster kayak gini atau monster plenum sama yang non plenum. Oke, gede boleh, gila sih. 6, 7. Oke, 8. Terakhir sini ya. Ya, hasilnya kayak gini, kelihatan kan lebar untuk hasilnya. Angin sisa di angin 1800. Boros ternyata kalau pakai setelan power bawaan. Kita pakai Hercules sekarang 13 grain, 8 kali tembak. Sini ya. Oke, dapat tengah. Iya, dapat tengah. Bagus soalnya minusnya. Oke. 2, 3. Oke. Ya, paling enak memang di Hercules. 3, 4. 5. Jarak 20 lagi. 6. Yo, 6 yuk. 6. Nah, ini loncat, ini baru loncat ini. Entah karena ada serpian mimis yang terlewat atau gimana. Nah, balik lagi kok. 7, 8 terakhir. Nah, dapat rapat kan? Tak mati dulu. 1, 2, 3. Cek. Punya ngecek. Iya. Satu tembakannya loncat, satu tembakan. Nah, kalau gini kan akurasiku nanti gak banyak-banyak. Oke, ya kayak gini ya. Nah, bagus kalau 13 ya, soalnya memang ditunjang dari mimisnya yang bagus, modelnya bagus, rapi pengerjaannya, sama berat grainnya juga pas. Hercules 8 kali tembak, ini tadi kalau 12 grain hasilnya kayak gini kalau dibuka. 12 grainnya kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 balik tengah. Oke, kayak gini. Nah, kertasnya teman-teman. Oke ya, deal. Sekarang kita gunakan untuk penggunaan di akurasi. Usah banyak-banyak, mungkin nanti di 2 menitan tinggal berapa nanti. Oke,
Kita kecilin aja ya powernya. Soalnya ini nanti kalau kita mainin di power sama, nanti bakalan memakan waktu buat mompa juga nanti saya. Oke, sekarang kita tes dulu. Untuk penggunaannya rubah nggak? Soalnya ini saya beda hari. Jadi kemarin itu pas harusnya udah waktunya akurasi, ternyata malah hujan teman-teman. Akhirnya ya kita amankan dulu pakaian-pakaian. Coba ya. Untuk penggunaan saya pakai 12 grain, power saya kecilin untuk penggunaan unitnya. Bismillah. Coba cek dulu posisi penggunaannya sama nggak? Oh, agak turun. Kemarin pas soalnya. Coba lagi. Power saya kecilin nih. Padahal cuma butuh waktu yang singkat sebenarnya kemarin. Hujan. Oke, bagus. Nah ya, sekarang kita main di penggunaan magazin saja. Ini 14 jumlahnya. Oke, mulai. 1 di sini, 2, 3, 4. Kalau akurasi tetap, aduh double ini. Tetap bisa teman-teman. Wah double. Wes, coba ya double ini. Mau tetap. Lanjut sini. 14 kali 13 kali nanti. Oke. Lanjut sini. Oke. Oke. Lanjut sini ya. Nah, bagus. Kalau akurasi tetap dapat teman-teman langsungnya. Soalnya kita tadi groupingnya juga udah rapet. Udah habis sih. Oh iya, ini salah satu catatan teman-teman. Kalau teman-teman nanti beli unit ini ya, salah satu catatan yang bisa saya kasih, rahasia, rahasia toko. Jadi untuk penggunaannya, nanti teman-teman bawa satu kunci L yang paling kecil untuk ngatur di bagian dari penggunaan ininya. Penggunaan di bagian pengaturan matchnya. Nah, kan picu match kan? Matiin dulu ya. Oh ya bentar. Nanti kalau ada yang mau beli. Nah, ini unitnya Pak ya. Oke, warna merah. Selesai. Dan jadi nanti seumpama teman-teman pengen bawa unitnya itu buat hunting, ininya saran bawa kunci L paling kecil buat ngatur matchnya. Karena saya sudah coba beberapa kali unitnya, itu biasanya kendalanya di matchnya. Ada yang kurang pas kadang-kadang kayak gitu. Jadi ketika waktu digunakan, pengen digunakan itu langsung masuk sendiri. Jadi langsung ngeslong. Gini kan, harusnya gini kan, kunci gini kan. Beberapa kemarin itu tak coba tes, akhirnya tetap tak ambil unit ini kayak gini. Jadi pas digokang kan, balik gini langsung. Nah, buat ngaturnya untuk matchnya ini nanti teman-teman bisa otak-atik. Nah, oke ya, lengkap berarti untuk bagian dari penggunaan di tes sekaligus review kita, termasuk dengan untuk bagian di kendala biasanya yang ditemukan. Untuk unitnya aman tetap. Untuk akurasi power nanti teman-teman bisa setting sesuai dengan kebutuhan dan bisa teman-teman maksimalkan untuk unitnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.